Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis Tuan Muda, episode 34. Oh maaf, saya tidak bisa menemani Tuan Nizam karena saya ingin langsung ke ruangan. Dr. Zahira tersenyum dan kemudian melambaikan tangannya. Tuan Nizam tersenyum ketika memandang Zahira. Gadis itu begitu sangat cantik dan juga cerdas. Hal ini yang membuat dirinya sangat tertarik dengan dokter muda tersebut. Namun, entah mengapa, dokter muda itu begitu sangat sulit untuk dekatinya. Ramah namun memiliki dinding penghalang yang membuat orang tidak mudah untuk mendapatkannya. Hal inilah yang membuat Dr. Nizam penasaran setengah mati. Memiliki pengalaman sebagai playboy anti gagal mendapatkan para gadis incaran. Tentunya Nizam sudah memiliki banyak pengalaman serta jurus yang bisa diterapkannya untuk mendapatkan hati Zahira. Namun nyatanya, lebih dari 4 bulan ini ia mendekati sang pujian hati, hasilnya adalah gagal. Entah bagaimana caranya untuk merobohkan dinding pertahanan tersebut. Dr. Nizam balas lambaian tangan Zahira dengan tersenyum. Dipandanginya punggung gadis yang semakin menjauh dari pandangannya. Aku berharap watak itu tidak ikut setiap kali Zahira praktek, batinnya. Zahira menarik nafas panjang yang menjadi pertanda kelegaan di hatinya. Meskipun Dr. Nizam menjadi idola kaum hawa di rumah sakit ini, namun tidak membuatnya tertarik kepada pria tersebut. Apalagi gosip-gosip miring tentang si dokter yang sering terdengar dari para perawat yang bergosip, membuatnya semakin ilfil. Mbak Lili, ini ruangan praktek saya. Mbak Lili bisa tunggu di luar, Zahira berkata dengan tersenyum ramah. Malam ini, dia hanya berjaga malam dan menangani pasien gawat darurat. Baik Nona, Lili masih berdiri di depan pintu. Untuk kemudian duduk di kursi yang ada di depan ruangan Zahira. Sang dokter sudah masuk ke dalam ruangan dan menutup pintunya. Zahira duduk di kursinya dan menginjak pelipis keningnya. Kepalanya pusing dengan tingkah Aryon dan juga pusing dengan Nizam yang tidak pernah lelah mengejarnya. Ya ampun, aku lupa. Tadi dikasih duit banyak dan black card. Zahira tertawa kecil dan meluapkan kekesalannya. Dengan cepat dia meluapkan kartu di dalam tasnya. Aku mau beli tas bermerek seperti yang dipakai Dr. Lira. Katanya harga 32 juta. Terus beli cincin berlian, perhiasan, sepatu branded. Ya ampun, bangga saja sudah membuatku senang. Zahira meletakkan kartu kecil itu di dadanya. Zahira kemudian tersenyum kecil saat merasakan jiwa miskinnya yang meronta-ronta. Meskipun sudah menjadi dokter, namun gajinya belum besar karena baru bekerja 6 bulan. Dia juga belum memiliki banyak pasien. Zahira, jaga image dong. Gadis itu mengingat dirinya sendiri. Aku akan makainya jika terpaksa. Biar kelihatan materinya. Hahaha. Zahira tertawa ketika membayangkan hal tersebut. Setelah puas memandang kartu berwarna hitam tersebut, Zahira mengeluarkan uang di dalam tas dengan jumlah uang tersebut. Ya ampun, dia kasih uang segini banyak. Untuk apa? Zahira menggeleng-gelengkan kepalanya. Sampai saat ini, hubungan dengan Aryon masih sebatas dokter dan pasien. Belum ada hubungan spesial di antara mereka. Namun mengapa pria itu memberikan uang yang banyak dan kartu bebas limit seperti ini? Duh, kenapa aku jadi materi gini? Tapi aku nggak minta, dia juga yang memaksa. Jadi ini nggak materi namanya. Zahira tertawa kecil. Bersyukur Lili mau diminta duduk di luar, yang bebas bermain dengan pikirannya.
Aaron merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pria itu tersenyum sendiri saat melihat wajah Zahira di langit-langit kamarnya yang warna putih. Ya ampun, mengapa wajahnya ada di mana aja? Apa ini dikatakan mabuk cinta? Tapi dia sungguh sangat cantik, dan aku sangat merindukannya. Aaron senyum-senyum sendiri. Baru saja berpisah beberapa jam yang lalu, sekarang dia sudah merasakan rindu yang bergelora. Ah, mengapa aku bisa seperti ini? Aku ingin selalu berada di dekatnya. Mengambil ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Zahira lewat panggilan video call. Halo mas, sapa Zahira. Halo baby, kamu lagi apa? Aaron tersenyum dan memandang wajah cantik Zahira di layar ponselnya. Lagi duduk aja, rencananya mau tidur kalau nggak ada pasien gawat darurat. Zahira tersenyum kecil memperlihatkan langsung pipitnya. Tatapan matanya beralih ke arah pintu yang terbuka dan melihat Nizam muncul di balik pintu. Dokter Zahira, Nizam menyapa dan melangkah kakinya masuk ke dalam ruangan. Tangannya memegang 2 cup kopi. Ya dokter Nizam, ada apa? Zahira tersenyum dan memandang dokter tersebut. Melihat gadis yang tersenyum kepada pria lain, pada dada yang terasa panas dan terbakar. Orang harus mengakui bahwa dirinya cemburu. Mas, nanti aku telepon lagi. Soalnya ada dokter Nizam, Zahira berkata dengan tersenyum. Belum sampai Aaron menjawab, sambungan telepon sudah terputus. Aaron marah dan kesal. Ini hati menelpon Zahira agar bisa tidur nyenyak. Faktanya ia semakin frustasi dan tidak bisa tidur. Sial, siapa dia? Berani sekali melihat calon istriku. Nizam, aku tidak asing dengan nama itu. Aaron membenci si pemilik nama. Lily, apa sedang kau lakukan? Aku memintamu untuk menjaga Zahira, tapi mengapa dia bersama dengan pria lain? Aaron mengirim pesan tersebut ke nomor ponsel milik Lily. Saya selalu menjaga Nona Zahira sesuai dengan perintah Tuan. Saya akan memastikan agar pria dokter itu tidak bisa menyentuhnya. Jadi Anda tenang saja. Lily membalas pesan dari Arion dengan santai. Tidak terlihat wajah ketakutan saat membalas pesan tersebut. Bagaimana aku bisa tenang jika gadisku diganggu pria lain? Harus main kesal saat menerima balasan dari Lily. Tidak Zahira, tidak Lily, sama saja membuat kepalanya pusing. Nanti saja, saya akan memberikan informasi yang komplit. Sekarang saya sedang mengamati dokter itu, jadi berhenti mengirim pesan kepada saya. Tunggu saya menghubungi Anda. Aaron benar-benar kesal membaca pesan terakhir dari orang kepercayaannya tersebut. Bagaimana mungkin dia bisa lebih galak dari aku? Aku benar-benar ingin menendang dia kepada Pluto. Aaron frustasi. Namun, dia tidak mungkin bisa melakukan hal itu, karena hanya Lily, orang yang diyakini bisa menjaga Zahira. Setelah mengkhianatkan dari David, Aaron tidak akan mudah untuk percaya begitu saja. Apa yang harus aku lakukan? Mengapa otakku seperti berhenti berpikir seperti ini? Dan menarik rambutnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan panasnya api cemburu, hatinya terasa terbakar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.